Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Selamat sore, Ibu. Mm-mm. Di sini hadir seleb-seleb kita. Di sini ada seleb Welly, ada seleb Ali, ada Stefani, Andine, Farha, Aida, Nur Aminah, Ayu Jogi, Ayu Risma, Nola, Vira, Yoga, dan Dita. Yoga dan Dita. Kalau kemarin yang aljabar linear, teori grup hingga tuh siapa ya yang berdua mengerjakan itu tuh siapa sama siapa? Oh mereka. Oh mereka memang ini ya satu tim gitu ya. Ini kenapa senyum-senyum semua? Ini udah kita record loh. Baiklah, baiklah jika demikian ya, jika memang sudah sangat kompak. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman di ruang Zoom meeting untuk pertemuan ke-11 mata kuliah aljabar linier. Dan hari ini topik kita adalah tentang dekomposisi Cholesky atau faktorisasi Cholesky. Sebelumnya, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Eh, Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Mohon kelapangan hatinya untuk berkenan memaafkan. Moga-moga kita semua bisa kembali menjadi eh, hambanya yang suci dan menang dari hawa nafsu. Amin. Oke, teman-teman semua, berhubung sudah liburan selama beberapa hari, jadi moga-moga antusiasmenya, semangatnya juga sudah ke charge ya. Udah kena charge belum? Atau malah jadi makin lesu? THR-nya gimana? Aman nggak THR-nya? Semua menggeleng-geleng. Loh, Basyaida, kamu kan dapat THR, kuis TGH kemarin. Ngangguk-ngangguk lagi. Ya, baiklah. Ada yang dapat THR ya, ada yang nggak dapat THR. Nggak apa-apa. Kita bikin nanti nggak hanya tunjangan hari raya ya, tapi kita bikin THB, tunjangan hari biasa. Hari biasa pun dapat tunjangan. Oke teman-teman, sekarang saya kembali lagi ke sini ya, tadi ya. Sekilas dulu tentang Cholesky decomposition. Kalau misalnya teman-teman sudah sempat googling, sempat untuk cari tahu, nah ini nanti yang paling mudah nih, saya bukakan yang di Wikipedia. Nih ya, in linear algebra, jadi di aljabar linear, nah ini begitu saya mengarahkan kursor ke tulisan aljabar linear, teman-teman bisa lihat ilustrasinya ya. Ilustrasinya adalah bidang-bidang yang lurus dan datar. Nah, itu aljabar linear tuh seperti itu. Jadi bukan bidang-bidang yang berkelok-kelok atau bukan garis yang berkelok-kelok yang apa namanya yang melungker-melungker gitu, tapi dia adalah lurus dan datar. Oh, di sini lagi azan. Kedengaran nggak sampai di suara kalian? Sampai di sana kedengaran nggak? Oke, nah di sini jadi di aljabar linier itu dekomposisi Cholesky. Ini ada cara pronounce-nya ya, tapi nggak apa-apa lah kita pakai pengucapan Samarinda aja, Cholesky gitu ya, Cholesky, Cholesky deh pokoknya Cholesky. Nah ini adalah mendekomposisi. Kalau komposisi kan tahu ya, jadi di setiap kali kita punya makanan, misalnya ini nih saya punya nih Indomie Seoul banana flavor. Nah, di sini biasanya ada komposisinya, ingredients. Komposisi itu berarti hmm, apa namanya produk ini itu terdiri dari apa saja bahan-bahannya, gitu kan? Nah, kalau dekomposisi berarti tadinya kita punya suatu matriks, lalu kita pecah-pecah, gitu ya? Kita pecah-pecah, kita mengkomposisikan ulang. Nah, makanya namanya dekomposisi. Nah, yang dimaksud dengan dekomposisi Cholesky itu adalah kita mendekomposisi suatu matriks Hermit. Nah, ini ya, suatu matriks Hermit. Matriks Hermit itu apa? Matriks yang definit positif. Kita aljabar linear itu pertemuan keberapa ya? Bener kan ya pertemuan ke ini, yang ini? Saya jadi lupa. Bener kok, kemarin kan simetris ortogonal principal axis kan udah ya. Tiba-tiba jadi ngehang. Nah, ini, jadi matriks Hermit adalah matriks definit positif, gitu ya.
nanti kita mendekomposisikan menjadi hasil kali matriks segitiga bawah dan konjugat transposnya. Mengapa kita harus ini kita udah punya matriks, kenapa harus dipecah jadi dua gitu? Harus dipecah jadi matriks yang segitiga sama matriks konjugat transposnya. Nah, ini ada tujuannya ya. Tujuannya adalah because it is useful for efficient numerical solutions. Nah, mengapa? Karena ternyata jadi dengan kita melakukan dekomposisi matriks tersebut itu akan memudahkan mencari solusi numerik yang efisien. Contohnya ketika mengerjakan simulasi Monte Carlo. Nah, ini nanti langsung bisa teman-teman klik ya. Apa sih Monte Carlo simulations itu? Nah, ini jadi nanti ada bla 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 dan seterusnya. Nah, ini mencari solusi numeriknya itu salah satunya bisa dimudahkan dengan kita mendekomposisikan matriksnya. Nah, dekomposisi Cholesky sendiri, namanya juga Cholesky berarti ada orangnya ya. It was discovered by Andre Louis Cholesky. Kita lihat siapakah beliau ini. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah berseragam ya. Kalau bahasanya zaman sekarang kan orang-orang berseragam. Nah, ini ya, scientific career-nya adalah mathematicians. Jadi beliau adalah berkebangsaan Prancis dan memang ternyata military officer. Ternyata memang orang berseragam ya. Jadi memang ini bapak-bapak berseragam. Terus seorang geodesis. Nah, jadi ilmuwan geodesi, terus dan juga seorang matematikawan. Nah, ini matematikawannya ilustrasinya begini. Ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini. Ini ya. He is primarily remembered for the development of a form of matrix decomposition. Ini jadi salah satu kontribusi terbesarnya beliau itu adalah beliau itu mengembangkan bentuk dekomposisi matriks yang kemudian dikenal sebagai dekomposisi Cholesky. Nah, ini kisah sedihnya beliau itu adalah bela negara ya beliau ya, wamil kan beliau. He served in the French military as an artillery officer and was killed. Nah, jadi beliau ini tewas di peperangan beberapa bulan sebelum akhir dari Perang Dunia I. Nah, gitu. Jadi beliau adalah gugur dalam perang. Gugurnya pada tanggal 13 Agustus 1918. Jadi sudah amat sangat lama sekali ya, sudah amat sangat lama sekali. Nah, ini beliau meninggalnya di tahun segini. Terlihat ininya. Lihat publikasinya. Publikasinya ini tahun 1924. Ini kan menarik ya. Jasad beliau sudah apa namanya? Sosok beliau itu sudah tidak ada di dunia, tapi ternyata karya beliau masih tetap melegenda. Gitu. Nah, ini Cholesky ya, ini Mr. Cholesky, Monsieur Cholesky. Nah, sekarang ini, nah ini. When it is applicable, the Cholesky decomposition is roughly twice as efficient as dekomposisi LU for solving systems of linear equations. Nah, teman-teman mungkin kalau misalnya juga mempelajari tentang numerik gitu ya, tentang numerik nanti ada tuh dekomposisi LU nanti. Nah, ini adapun dekomposisi Cholesky itu roughly twice as efficient as gitu ya, jadi 2 kali. Secara kasarnya itu 2 kali efisien sebagaimana dekomposisi LU untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, gitu ya. Jadi tugas utama kita untuk mengimplementasikan dekomposisi Cholesky itu adalah kita akan memecah matriks A menjadi 2 buah matriks yang mana matriks pertama, L, ini adalah lower triangular matrix. Ini matriks segitiga bawah. Kemudian L yang star ini adalah konjugat transposnya. Nah, ini ya, nanti ini nih contohnya nih. Nih. Jadi ini kita punya matriks seperti ini.
Kita punya matriks seperti ini, dan kebetulan matriksnya adalah matriks yang real. Ini kan matriks real ya, matriks real dan simetris. Nah, matriks real simetris ini bisa kita dekomposisikan, kita pecah menjadi dua buah matriks. Matriks yang pertama adalah matriks segitiga bawah, kemudian matriks yang berikutnya adalah matriks konjugat transposnya, alias ditranspos lalu dikonjugat. Tapi karena ini adalah sama-sama real semua, maka konjugat transposnya tidak lain adalah transpos dari matriks itu sendiri. Ini ada geometric interpretation-nya juga ya, ada geometric interpretation-nya. Nah, ini. Kita punya lingkaran, gitu ya. Kita punya lingkaran yang, lihat diameternya ini, diameternya adalah 1. Karena lingkaran ini diameternya 1, kita namakan sebagai unit circle. Jadi lingkaran per unit gitu ya, lingkaran satuan. Gitu. Karena diameter, kok diameter sih, jari-jarinya, mohon maaf, jari-jarinya 1. Nah, lalu gitu ya. Nah, lalu ini apa namanya yang sebelah sini ini kan jadi seperti ini ya. Nah, ini V1, V2. Nih, kita punya kalau E1, E2 kan vektornya vektor unit. Nah, lalu kita punya vektor V1, punya vektor V2, punya vektor V1, V2 sembarang dari sini menjadi seperti ini. Ini ya. Jadi ini. Then the ellipsoid is precisely seperti ini, where F maps the basic vectors. Jadi yang tadinya vektornya vektor standar, vektor unit, kemudian kita transformasikan menjadi miring-miring begini. Lalu, nah ini aplikasinya ya, penerapannya ya. Jadi di antara penerapannya itu adalah kita bisa ini mainly used for numerical solution. Jadi mencari solusi numerik gitu. Jadi mencari solusi numerik. Solusi numeriknya gimana? Kita punya matriks yang ukurannya sangat besar gitu kan. Mungkin selama ini kalau di kuliah aljabar biasa, itu kan matriks kalian maksimal pol-polan cuma ukurannya 4x4. Itu udah besar banget kan menurut kalian. Sementara di dunia nyata, matriksnya itu ukurannya jauh lebih besar daripada itu. Nah, untuk penyelesaian matriks yang ukurannya besar-besar, itu akan sulit. Nah, di antara cara-cara yang memudahkan mencari solusinya adalah kita pecah-pecah saja matriksnya. Kita pecah ke bentuk yang lebih mudah dihitung. Nih, kalau teman-teman lihat ya, ini contohnya ya. Ini kan bilangan, 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 gitu kan? Full nih bilangannya. Tapi ketika sudah dipecah begini, ini kan jadi segitiga ya, matriks segitiga. Matriks segitiga kan lebih mudah kita operasikan, lebih mudah kita hitung, cari determinannya gampang, ya kan ya? Nah, perkaliannya juga relatif lebih mudah dibandingkan matriks yang full. Nah, itulah mengapa banyak sekali teori-teori tentang mendekomposisikan matriks. Lalu ini ada juga di antaranya penerapannya juga bisa untuk ini kuadrat terkecil, gitu ya. Jadi untuk kuadrat terkecil linear. Lalu ada optimisasi nonlinear, itu juga bisa pakai faktorisasi Cholesky. Lalu ada simulasi Monte Carlo, terus ada Kalman filter. Nah, teman-teman ada yang ini pada kenal Kak Dika nggak? Dika 2020 pada kenal nggak? Bentar ya, saya akan menunjukkan email. Ini kalian lihat inbox saya. Direkam lagi ya. Kita rekam Dika. Nah, ini Dika. Nah, ini teman-teman lihat ya. Dika Indrayana, skripsinya judulnya Estimasi Parameter Angka Reproduksi Dasar Model Epidemi SIRD menggunakan metode Extended Kalman Filter. Nah, ini skripsinya Dika, itu dia pakai metode Extended Kalman Filter. Jadi metode Kalman Filter, tapi yang versi extended. Gitu. Nah, ini Kalman Filter nih.
Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ingin tahu apa yang dikerjakan oleh Kak Dika, silakan ke perpustakaan cari skripsinya dibaca, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini, ke faktorisasi Cholesky. Nah, ini ya. Jadi, filter-filter Kalman gitu ya. Secara umum itu menggunakan dekomposisi Cholesky untuk memilih suatu himpunan yang kemudian disebut sama titik-titik sigma. Ini ya, jadi ada di Kalman filter, terus mencari inverse matrix juga, mencari inverse matrix Hermite gitu ya. Jadi kalau matriksnya udah kompleks, itu matriks atas bilangan kompleks itu lebih karakternya itu lebih unik dan menarik dari matriks yang atas bilangan real. Nah, ini banyak ya, banyak cara-caranya. Ini juga ada, bahkan ada ininya ya, bahkan ada contoh sintaksnya. Ini teman-teman bisa explore di sini. Sangat banyak. Oke, sekarang kita kembali ke topik kita yang awal tadi. Ini. Oke. Nah, slide-nya cuma 9 saja ya. Slide-nya cuma 9. Nah, di sini kita akan lebih dahulu mengenal tentang bentuk kuadratik definit positif. Misalkan kita punya matriks simetri persegi. Contohnya apa? Contohnya yang tadi di laman Wikipedia itu kan tadi kita diberikan matriks ukuran 3x3 yang simetri ya. Nah, ketika kita punya sembarang vektor X yang mana kita kalikan X pangkat T dikalikan dengan A lalu dikalikan dengan X. Nah, nanti akan menghasilkan bentuk kuadratik. Kok bisa begini? Bisa. Coba kita lihat ya. Oh, itu coret-coret, mau coret-coret. Ini warna merah, merah. Nah, ini. Matriks A ukurannya berapa? 6 kali 6. Kok 6 kali 6? N kali N. Ini matriksnya N kali N. Habis itu, vektor X ukurannya berapa? N kali 1. Nah, kalau X transpose, karena X-nya ukuran N kali 1, berarti X transpose ukuran 1 kali N. Dengan demikian, ketika kita mengalihkan ketiga buah matriks ini, kita akan peroleh 1 kali 1. Nah, 1 kali 1 itu nanti bentuknya polinomial, gitu ya, polinomial. Dan itu kita sebut sebagai bentuk kuadratik. Jadi bentuk kuadratik X, jadi ketika kita punya ini, kita bikin bentuk kuadratiknya, bentuk kuadratik tersebut kita katakan sebagai definit positif jika untuk vektor manapun nanti XTAX-nya itu akan selalu bernilai positif. Nah, kalau selalu seperti ini itu kita sebutnya sebagai definit positif. Ini kita lihat ya. Nah, ini. Ini, misalkan A adalah 2 min 1, 1, 1, lalu X-nya adalah sembarang, X1, X2. Namanya juga kita kan mau ngecek ya. Mau ngecek. Lalu kita ingin menyelidiki apakah dia definit positif atau tidak. Berarti kita kalikan X pangkat T dikalikan sama A dikalikan sama X. Hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya berapa ini? X1 dikalikan 2, 2X1, atau bagaimana ini? X kuadrat. Ini kurang enak ya kalau online ya. Mau menulis-nulis jadi agak sulit. Kita coba deh, kita coba kerjakan. Pensil. Kita menulis. Oke, ini dulu. Ini kita kalikan sama ini ya. Kita peroleh apa nih jadinya? 2X1 dikurang X2. Benar nggak ya? Ini dikalikan ini gitu kan?
Benar nggak ini yang saya kerjakan? Jangan-jangan salah. Ini kebalik ya, ini harusnya gini. Baru sadar nih salah. Ini X1 terus X2 ke bawah gitu harusnya. Salah ini. Nah, sudah 2X1 dikurangi X2. Sekarang yang sebelah sana. Min X1 ditambah X2. Nah, lalu matriks ini kita kalikan dengan matriks X1 kali X1 dan X2. Bagaimana ini hasilnya? Kita peroleh 2X1 kuadrat, ya kan? 2X1 kuadrat min X1 kali X2 ditambah 2X1 X2 min X2 kuadrat. Nih ya. 2X1 kuadrat min X1 X2. Muat nggak ya ini? Ini, terus plus 2X1 X2 min X2 kuadrat. Benar nggak sih begini? Ini baru satu ya, baru satu. Lalu ini ditambah. Nggak cukup ya teman-teman. Ditambah yang satunya ini, yang ini. Berarti ini apa? Min X1 kuadrat. Salah. Mana tadi? Oh, udah selesai ya? Udah selesai. Udah semua ya? Ini kali ini sudah. Ini kali ini juga sudah. Sudah ya? Maaf. Nah, kemudian ini kita lanjutkan sama dengan berapa ini? 2X1 kuadrat plus X1 X2 min X2 kuadrat. Nah, kira-kira menurut kalian apakah ini selalu positif apa jangan-jangan ada kemungkinan dia negatif? Gimana nih kalau bentuk seperti ini? Kira-kira gimana? Nah, nanti coba teman-teman ini ya, selidiki. Teman-teman selidiki apakah benar bentuk kuadratik ini definit positif. Saya tanyakan tidak dijadikan tugas, tapi saya tanyakan di pertemuan yang akan datang. Itu aja ya. Silakan dicek. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Suatu matriks kita katakan definit positif jika itu tadi. Jika untuk sebarang vektor tak nol manapun, itu ketika dikalikan sama matriks A-nya, dari kiri dan dari kanan, dari kirinya itu transposnya, dari kanan vektor itu sendiri, akan selalu menghasilkan positif. Kemudian kita punya sifat-sifat. Kalau misalnya kita punya matriks yang simetri, maka bentuk kuadratiknya akan definit positif jika dan hanya jika setiap nilai eigennya positif. Jadi ada hubungan. Ada hubungan, kalau matriksnya simetri ya, ada hubungan antara definit positif dengan nilai eigen yang positif. Dan kemudian berikutnya, setiap matriks yang definit positif pasti invertible dan punya determinan yang juga positif. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek
Kalau kayak begini, ini berarti apa nih? Oh, ini tapi ini simetri nggak? Oh, simetri. Ini matriksnya simetri nih ya. Ini matriksnya simetri kan? Berarti bisa nih pakai sifat yang ini. Matriksnya simetri, nah teman-teman cek nilai eigennya positif atau tidak. Kalau nilai eigennya positif, berarti dia definite positif. Berarti bisa ngecek pakai ini ya. Bisa ngecek juga lewat nilai eigennya, atau pakai cara, yaitu tadi, dihitung samaan kuadratiknya berapa, lalu apakah selalu menghasilkan yang positif atau tidak. Nah, kemudian berikutnya lagi kita kenalan. Jadi ada istilah-istilah sebelum kita mau mendekomposisikan matriks melalui dekomposisi Cholesky. Istilah berikutnya adalah tentang prinsipal submatriks. Apa yang dimaksud dengan prinsipal submatriks? Jadi misalkan teman-teman punya matriks yang ukurannya persegi. Nah, di sini itu kan teman-teman bisa punya matriks yang ukurannya ini kan 3x3 ya. Karena 3x3 berarti teman-teman bisa punya matriks yang ukurannya 1x1. Nih, ini matriks ukuran 1x1 ya. Lalu teman-teman juga bisa punya matriks yang ukurannya 2x2. Nih. Dan yang terakhir ukuran 3x3. Ibu-ibu boleh nggak kalau ukuran 1x1-nya saya maunya yang di tengah, begini gitu ya. Nah, kalau yang ambil yang di tengah, atau misalnya ukuran 2x2-nya ambil yang di pojok sini. Nah, itu namanya bukan prinsipal submatriks. Masih submatriks juga, jadi masih bagian matriks gitu kan. Submatriks kan artinya bagian matriks gitu kan. Masih bagian matriks, tapi bukan yang prinsipal. Jadi prinsipal itu adalah yang mengikuti diagonal utamanya ini, gitu ya. Jadi kalau 3x3 berarti kita punya 3 prinsipal submatriks yang ukuran 1x1 itu hanya yang ini. Ya. Jadi ini kelihatan nih, submatriks ukuran R kali R yang terletak di sudut kiri atas. Jadi nggak bisa di tengah, nggak bisa ambil yang kanan atau bawah gitu, nggak boleh ya. Kita ambil yang sudut kiri atas, itu yang didefinisikan sebagai prinsipal. Nah, selanjutnya, yang ukuran 2x2 juga, berarti kiri atas adalah yang ini. 3x3, nah 3x3 kiri atas tidak lain adalah dirinya sendiri. Oke, teman-teman semua, berikutnya, bagaimana dengan prinsipal submatriks? Nih ya, misalkan saya punya ini. Saya namakan ini adalah B. B sama dengan ini. Bolehkah teman-teman membantu saya untuk mencari prinsipal submatriks yang ukurannya 1 dari B? Itu yang mana? Yang mana? Yang mana? Mana di mana? Boleh dijawab di kolom chat, boleh juga mau mic, on mic juga boleh. Open mic, open mic. Wow, sudah sangat banyak. Satu, pojok kiri atas. Satu. Ya, sip, 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 sip. Semuanya dapat juara 1 ya. Tepuk tangan dulu, semua dapat juara 1. Oke, mudah. Baiklah, kalau begitu saya ganti bagaimana dengan yang prinsipal submatriks 3. 3. Aduh, capek nulisnya, Bu. 3 yang mana ya? Oke, sudah terpantau ada yang menjawab. Oh, ada yang sudah setuju. Oh, banyak yang setuju. Ada 100 orang yang sudah menjawab juga.
100 orang dan sudah ada 1 juta likes. Wah, ini kalau buka endorsean mantep ini ya. Rate-nya tinggi. Oke, mari kita lihat 199.260.202. Benar ya, Stefania. Welly 199.260. Benar juga. Aida juga benar. Oke, sip, sip, sip. Nice. Benar semua. Jadi mudah ya untuk menentukan prinsipal submatrix. Kalau yang tadi mudah nggak untuk menentukan definit positif atau tidak? Nih ya, kalau menentukan definit positif bisa pakai ini, persamaan ini. Bisa juga cek nilai eigennya. Kalau dia simetri. Ya, kalau simetri. Oke, setelah kita punya dua dasar tersebut, nah, ini ya, setelah punya dua dasar tersebut, baru kita melangkah ke teorema dekomposisi atau faktorisasi Cholesky. Nih, tapi sebelum masuk ke teorema yang tengah, kita perhatikan dulu. Jika, ini ya, jika prinsipal submatriks dari matriks A itu definit positif untuk setiap ukurannya, jadi dari 1 sampai N itu semuanya definit positif, maka determinannya juga positif. Ini ya, jadi kita bisa ngecekin determinan di setiap prinsipal submatriksnya, itu merepresentasikan apakah matriks tersebut bersifat definit positif atau tidak. Nah, sekarang kita punya teorema ini. Nah, ini. Jadi, ketika kita mau memfaktorisasikan suatu matriks, itu kita ini dulu, ya ada pernyataan-pernyataan yang saling ekuivalen. Jadi kita ngecek dulu apakah matriksnya definit positif atau tidak. Kalau matriksnya definit positif, berarti kita bisa melakukan faktorisasi Cholesky. Selain pakai cara satu, kita juga bisa pakai cara dua. Pakai cara dua artinya kita ngecekin determinan setiap submatriksnya, determinan setiap prinsipal submatriksnya. Kalau determinan prinsipal submatriksnya ini positif semuanya, maka berarti matriksnya bisa difaktorisasi. Sekarang, ini matriksnya ada ini ya, ini matriks 3 kali 3. Ini determinnya berapa nih yang nomor 1? Positif ya, 10. 10 determinannya berapa ya? 10 ya. 10. Kalau yang ini, 10 min 1, 2, sama 72. Determinannya berapa? Easy, easy. Sepuluh, 2, 7, min 1. Determinannya adalah 10 kali min 1 dikurangi 2 kali 7. Positif atau bukan? Minus 24. Minus 10, min 14, min 24 ya. Nah, ini ada yang determinannya tidak positif. Lalu yang determinan matriks A. Ini matriks A ini determinannya berapa? Simsalabim, nah ketemu nanti determinannya berapa ya. Nah, kalau tidak positif, tidak semuanya positif, berarti bisa tidak itu difaktorisasikan. Ini ya. Berarti kalau misalnya ada yang tidak positif, berarti tidak kita faktorisasikan. Kita akan memfaktorisasikan kalau semua determinan prinsipal submatriksnya positif. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ibu. Misalnya nih kita memfaktorkan matriks A jadi U pangkat T dengan dikalikan U. Ada nggak sih matriks U-nya ini matriksnya beda-beda? Gitu. Misalnya Welly yang mengerjakan apakah nanti hasilnya sama atau beda dengan kok gimana tadi? Sama atau beda dengan yang dikerjakan sama Vira misalnya. Nah, ini ada sifat faktorisasi Cholesky adalah tunggal. Jadi cuman itu aja, satu jawaban aja, cuma satu jawaban aja ya. Satu jawaban. Jadi kalau misalnya Welly dan Vira mengerjakan kok berbeda, nah berarti ada yang salah. Atau jangan-jangan dua-duanya salah, nggak tahu. Tapi yang pasti kalau beda, pasti ada yang salah. Karena yang benar cuma satu. Jadi faktorisasinya tunggal. Nah sekarang ini adalah, nah ini ya, ini kita punya matriks simetri.
Nah, kita punya matriks simetri lalu diselidiki. Selidiki apakah A definit positif. Nah, menyelidiki apakah matriks ini definit positif seperti tadi ya, bisa lewat nilai eigennya. Nanti bisa dicek nilai eigennya gimana ya. Setelah kita cek dan ternyata dia definit positif, berarti bisa kita lakukan faktorisasi Cholesky. Gimana cara kita melakukan faktorisasi Cholesky? Nih stepnya, pertama lakukan OBE dulu sehingga menjadi bentuk matriks segitiga atas yang diagonal utamanya bernilai positif. Nah ini kan OBE gampang ya. 11 min 1, 14 min 1 min 1 min 1, 3. Ini dibentuk jadi matriks segitiga atas yang diagonal utamanya bernilai positif. Kalau segitiga atas berarti gimana? Yang 0 berarti di mana? Di bawah apa di atas? Kalau segitiga atas. Di samping. Itu bukan di atas dan bukan di bawah, Bu. Soalnya agak-agak nyamping dikit. Benar juga ya. Ya. Ini ya, satunya ini tetap, ya kan? Satu tetap, terus kalau misalnya mau dilakukan OBE supaya jadi matriks segitiga atas, kita tarik begini kan, berarti yang di atas bebas, tapi yang bawah harus 0. Nah, berarti ini dilakukan operasi apa nih? Baris 2 dikurangi baris 1. Benar nggak? Terus nanti baris 3 ditambah sama baris 1. Nah, dengan operasi ini nanti kalian akan akan habis nih yang ini aduh. Yang ini dan yang ini akan menjadi 0. Terus nanti 0 kan yang lain juga sehingga nanti hanya tersisa yang bebas itu hanyalah matriks yang di atas diagonal utama. Nah, setelah itu setiap baris dibagi dengan akar kuadrat dari bilangan di diagonal utama. Nah, nanti setelah ketemu, jadi nanti di sini, ini nanti jadi 3 nih. Coba deh kita hitung bareng-bareng ya. Geser dulu. Oke, B2 min B1 hasilnya apa? Ini kan tetap ya, 1, 1 min 1. Baris 2 dikurangi baris 1, 1 kurang 1, 0. 4 kurang 1, 3. Min 1 kurang 1 berapa teman-teman? 0 ya. Lalu min 1 tambah 1, 0. Min 1 tambah 1 lagi, 0 lagi. 3 tambah min 1, 2. Nah, kita peroleh matriksnya gini. 1, 1 min 1, 0, 3, 0, 0, 0, 2. Lalu, setiap baris dibagi dengan akar kuadrat dari bilangan di diagonal utama. Jadi ini 1, 3, 2. Ini dibagi dengan akar kuadratnya. Nah, sehingga diperoleh ini. Matriksnya ya. 1, 1 min 1, 0 akar 3, 0, 0, 0 akar 2. Dan kemudian tinggal itu adalah matriks U-nya, lalu matriks U transposnya adalah tinggal ditranspos. Nah, nanti teman-teman bisa cek apakah benar matriks ini dikalikan sama matriks itu akan menghasilkan matriks A. Nah, nanti bisa dicek. Oke, begitu ya teman-teman. Ada pertanyaan tidak? Nah, ini teman-teman bisa lihat ada jurnal internasional sana ya, yang membahas tentang dekomposisi Cholesky. Kita klik. Ini dulu, stop sharing dulu, biar bisa kelihat ya. Preparing publication. Nah, ini. Nih ya. Dekomposisi Cholesky itu adalah suatu matriks diubah menjadi dibawa didekomposisi ke bentuk perkalian matriks segitiga bawah atau atas. Loh, buat apa ini? Gitu ya. Buat apa ini? Kita lihat. Ini ada ortogonal ya. Literatur review.
Nah, ini dia. Nih ya. Ini, nah, ini bisa terlihat penerapan-penerapannya nih. Auxiliary basis set. Atau kalau misalnya teman-teman lihat di mana? Di abstraknya. Resolution of the identity or density fitting approximation for the electron. Nah, ini ya, kimia ini teman-teman. Nih, kelihatan ya, Quantum Molecular Science, Department of Chemistry. Nah, ternyata banyak teman-teman di bidang-bidang lain itu yang menggunakan konsep-konsep di matematika. Jadi memang mathematics is the language of science. Jadi kita harus bangga menjadi orang-orang matematikawan karena matematika lah bahasa sains. Nah, di sini ini kan orang-orang kimia ini mereka mau melihat gitu kan electronic structure theory. Ini mereka mau melihat bagaimana sih sebenarnya electron repulsion integrals itu, tapi mereka pakainya adalah dekomposisi Cholesky, menghitungnya pakai matriks-matriks ini tadi. Gitu ya. Ini kayaknya udah lumayan lama. Oh, ini belum lama ternyata, 2023 ya, baru tahun kemarin. Belum lama ternyata. Jurnalnya Computational Molecular Science. Menarik ya. Wah, ternyata bahkan di kimia pun juga dipakai nih konsep-konsep kita. Oke, baiklah. Mungkin seperti itu saja untuk topik pembahasan kita hari ini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, mohon nanti dicek ya matriks yang ada di slide itu apakah dia benar-benar definit positif atau tidak. Akan saya tanyakan di pertemuan yang akan datang. Oh iya, tugas-tugas yang kemarin juga ya, belum jadi kita bahas ya, karena saya nggak jadi, saya batal-batal terus nih bertemu kalian. Moga-moga nanti ketika sudah benar-benar ketemu bisa kita bahas semuanya. Baiklah, terima kasih banyak teman-teman. Kalau begitu saya akhiri. Selamat menikmati akhir hari. Oh, muncul nih Yoga sama Dita. Tapi hari ini nggak ada ini ya, kita nggak ada persaingan dan kompetisi. Soalnya kalau ada nanti tim kalian didiskualifikasi duluan. Soalnya tangannya ada 4 kan, jarinya ada 20. Baiklah, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.